warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penti Pertiwi dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh pembaru Islam dari Mesir. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 Masehi. Usaha pembaruan yang dilakukan ialah dalam bidang militer, pendidikan, dan ekonomi. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte dari Prancis menyadarkan Muhammad Ali Pasha bahwa Prancis telah maju dalam bidang teknologi peperangan. Setelah Prancis berhasil diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mendorong seorang perwira Prancis untuk melatih tentara Mesir. Setelah itu mendirikan sekolah militer pada tahun 1815 Masehi. Baiklah, inilah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prayuda Dwi Krisna. Nama saya Prayuda Dwi Krisna Wijaya. Saya akan menjelaskan B. At-Tatawi 1801 sampai 1873 Masehi. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Badawi Rafi At-Tatawi. At-Tatawi lahir pada tahun 1801 Masehi di Tahta dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 1873 Masehi. Belajar di institut di Egypt dan menamatkan sekolahnya di Al-Azhar pada tahun 1822 Masehi. Karena mendapat dorongan dari Al-Azhar atau gurunya dan kesempatan yang diberikan oleh Muhammad Ali Pasha kepadanya, maka ia belajar di Prancis dan menjadi imam bagi para pelajar Mesir di Prancis. Ia berhasil menerjemahkan 12 buku dalam bahasa Arab. Perkenalkan, saya Putri Aryani. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran pembaharuan oleh At-Tahtawi. Langsung saja yang pertama, yaitu ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat saja, tetapi juga soal kehidupan dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat dijalankan sesuai perkembangan modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal, di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan pendidikan yang sama atau sederajat, tidak ada bedanya. Yang keenam, yaitu terakhir, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari Putri, yaitu C. Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai dengan 1897 Masehi. Nama lengkapnya adalah Said Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Asadabad pada tahun 1839 Masehi dan wafatnya di Istanbul pada tahun 1897 Masehi, dan ia diberi gelar Said. Kenapa Jamaluddin Al-Afghani diberi gelar Said? Karena ia keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil ia belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, Persia, ilmu tafsir, tasawuf, dan filsafat. Pada usia 20 tahun ia menjadi pembantu Pangeran Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1964 ia menjadi penasehat Ali Khan. Pada masa pemerintah Muhammad Asham Khan ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Mungkin itu saja materi singkat dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Faizian Nugraha. Saya dari kelas 11 IPA 2 ingin melanjutkan presentasi agama dari Ranti Rahayu mengenai Jamaluddin Al-Afghani. Pada tahun 1869 Al-Afghani pergi ke India dan pada tahun 1871 Al-Afghani pergi ke Mesir untuk memberi mata kuliah di Al-Azhar. Di antara muridnya yang terkenal adalah Muhammad Abduh dan Sa'ad Zaghloul. Ketika terjadi persoalan politik di Mesir, Al-Afghani pergi ke Paris, Perancis. Di sana ia mendirikan sebuah organisasi bernama Al-Urwatul Wusko. Dari surat kabar atau majalah yang diedarkan kelompok tersebut yang beranggotakan Muslim militan dari Mesir, Syria, dan Afrika Utara, organisasi ini bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan umat Islam, mendorong dan membela kemajuan umat Islam. Adapun pemikiran Al-Afghani tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam bukan disebabkan karena umat Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau perubahan kondisi, melainkan kemunduran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, umat Islam telah dipengaruhi oleh sifat statis, berpegang pada taklid, dan bersikap fatalis atau rasional. Di sini maksudnya, sifat statis adalah pemikiran mereka tidak bergerak, tidak ada ilmu pengetahuan yang masuk maupun yang keluar. Berpegang pada taklid, artinya sikap ini merupakan mau mengikuti orang lain atau mau menyetujui pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Sedangkan bersikap fatalis merupakan sikap mudah putus asa atau mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Yang kedua adalah umat Islam telah meninggalkan akhlak yang tinggi dan telah melupakan ilmu pengetahuan. Tampak jelas di sini kemunduran umat Islam karena tidak ada kemauan untuk menimba ilmu ataupun mentransfer ilmu. Yang ketiga adalah di bidang politik. Kesatuan umat Islam menjadi terpecah belah. Hal ini karena dipengaruhi oleh intervensi dunia barat, pemerintahan yang absolut, dan kepercayaan yang dipercayakan oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Serta bidang militer pun diabaikan. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang kedua adalah untuk mengembalikan masa kejayaan pada masa lalu, serta untuk menghadapi dunia modern. Umat Islam harus kembali pada ajaran agama Islam yang murni, serta harus dipahami dengan akal dan kebebasan. Yang kedua yaitu adalah corak pemerintahan yang autoritas dan absolut harus diubah ke pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang sudah berpengalaman. Yang ketiga yaitu adalah tidak ada perbedaan atau pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas harus tetap dikembangkan oleh umat Islam. Perkenalkan, nama saya Sabira Zahira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang D. Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya berasal dari Turki dan ibunya keturunan Arab. Silsilah keturunannya bersambung dari Umar bin Khattab. Ketika di Al-Azhar, ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian menjadi gurunya. Muhammad Abduh sangat terkenal dalam bidang pemikiran rasional. Oleh karena itu, ia diberi gelar New Mu'tazilah. Namun demikian, dalam bidang pendidikan beliau juga tidak ketinggalan. Setelah tamat dari Al-Azhar pada tahun 1877, beliau menjadi guru di Al-Azhar dan aktif menulis surat kabar Al-Ahram. Dan beliau juga menjadi rektor di Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Noviharti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sabira Az-Zahira, yaitu tentang ide-ide pembaruan Muhammad Abduh. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh
yang berdampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan pintu ijtihad, karena ijtihad merupakan dasar yang penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, penghargaan terhadap akal. Abduh mengatakan bahwa agama Islam merupakan agama rasional yang sejalan dengan akal, sebab dengan akal ilmu pengetahuan akan lebih maju. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu modernisasi sistem pendidikan di Al-Azhar. Sekian materi singkat saya. Selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Menzuri Aulia Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai dengan 1935 Masehi. Rashid Ridha lahir di Al-Qalamun pada tanggal 23 September 1865. Menurut keterangan, silsilahnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia belajar di Madrasah Al-Qathaniyah Al-Islamiyah dan tekun mengikuti berita perkembangan dunia Islam melalui surat kabar Al-Urwatul Wuska di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya. Muhammad Abduh sangat berkesan di dalam diri Rashid Ridha sehingga menimbulkan keinginan untuk bergabung dan berguru kepada keduanya. Itulah penjelasan singkat dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyudi Said Fadil. Saya di sini akan menjelaskan sambungan dari yang telah dijelaskan oleh Siti Aulia tadi, yaitu keinginan Rashid Ridha. Keinginan Rashid Ridha untuk bertemu dengan Al-Afghani tidak tercapai karena ia terlebih dahulu meninggal dunia sebelum ia dijumpai oleh Rashid Ridha. Sebaliknya, Rashid Ridha bertemu dengan Muhammad Abduh setelah ia dibuang di Beirut, Lebanon. Pertemuan dan dialog melepaskan antara Ridha dan Abduh semakin menumbuhkan semangat juang dan dalam dirinya untuk melepaskan umat Islam dari keterbelakangan dan kebodohan. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Deningsi. Saya akan melanjutkan materi Muhammad Rashid Ridha pada tahun 1865 sampai 1935. Rashid Ridha banyak menyerap pikiran dan pandangan Muhammad Abduh dalam usaha memajukan umat Islam. Setelah Muhammad Abduh diizinkan untuk kembali ke Mesir, Rashid Ridha mengusulkan kepada gurunya untuk menerbitkan sebuah majalah. Maka terbitlah majalah yang diberi nama Al-Manar, nama yang diusulkan oleh Rashid Ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Absaparisa Borneo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Rashid Ridha tentang pembaharuan Islam. Di sini Rashid Ridha memiliki beberapa pemikiran, namun saya hanya akan menjelaskan 5 poin saja dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulandari. Baiklah, yang pertama yaitu sikap dinamis dan aktif harus ditumbuhkan oleh setiap umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu umat Islam harus meninggalkan pemikiran kaum Jabariyah, di mana maksud dari pemikiran kaum Jabariyah ini yaitu pemikiran yang bersifat memaksa. Padahal kita tahu di dalam Islam tidak ada yang namanya paksaan, melainkan di dalam Islam hanya ada niatan yang harus dilakukan dalam diri individu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan sebuah ayat ataupun hadis, namun tidak meninggalkan prinsip utamanya. Kemudian yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Kemudian yang kelima yaitu kemunduran umat Islam disebabkan oleh beberapa unsur. Yang pertama yaitu unsur bid'ah, di mana maksud dari unsur bid'ah itu yaitu perbuatan atau perlakuan ataupun ucapan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah maupun sahabatnya, namun perbuatan dan perlakuan ini diadakan seolah-olah ini merupakan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu unsur
khurafat, di mana maksud dari unsur khurafat yaitu mempercayai aliran dinamisme dan animisme, di mana yang dimaksud dengan aliran dinamisme yaitu aliran yang mempercayai adanya kekuatan pada diri manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan kata-kata mantra lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur animisme yaitu unsur yang mempercayai tentang kekuatan pada diri manusia ataupun jiwa dan roh yang terdapat pada diri manusia. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi mengenai pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam. Yang keenam, kebahagiaan di dunia dan di akhirat diperoleh secara hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Ketujuh, perlu dihidupkannya kembali sistem pemerintahan khalifah. Kedelapan, khalifah merupakan seorang penguasa di dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Kesembilan, khalifah haruslah seorang mujtahid besar yang dibantu oleh para ulama dalam menerapkan sistem pemerintahan Islam. Mujtahid itu sendiri merupakan seseorang yang melakukan ijtihad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.